أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan para ibu yang semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini untuk saling tanasuh fiddin, saling ingat mengingatkan di dalam agama kita, karena peringatan nasihat itu bermanfaat buat hati-hati kita, yakni hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Nah, ini maka di siang ini, ikhwidina azakumullah, bapak dan ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, kita akan mempelajari bagaimana sih kita bisa menggapai ilmu agama sehingga bisa menjadikan bimbingan buat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena agama ini yang akan kita bawa sampai nanti hari akhir, ya. Dan di antara yang nanti akan ditanya di dalam hari akhir kita adalah agama kita, yakni dengan ilmu yang dipelajari apa tidak. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, yakni hari setelah seseorang masuk kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak akan beranjak kakinya sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya adalah wa'an umurihi bima abna, umurnya dipakai untuk apa. Kemudian wa'an ilmihi mada amilabi, kemudian ilmu agamanya dia belajar tidak, kemudian diamalkan tidak, ya. Kemudian wa'an malihi min aina ihtasaba fima anfaqah, kemudian hartanya dari mana dan kemana diinfakkan. Nah, kemudian wa'an jismi fima abla, jasadnya digunakan untuk apa. Di situ ada nomor 2, yaitu wa'an ilmihi mada amilabi, ilmunya dia belajar dan dia amalkan tidak. Dan kita harus paham bahwasanya belajar itu bukan dengan HP. Ana tegaskan sekali lagi, HP itu hanya untuk murojaah, ya. Kata para ulama, annahu yajibu alaina ta'allum, kita wajib untuk belajar. Atau dalam hadis yang lain misalnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ta'allum, belajar di situ adalah talaki anil ustad au masyayikh, seseorang betul-betul duduk di depannya para ustadz atau masyayikh, ya. Kalau dia berhalangan, mungkin dia bisa pakai HP atau pakai streaming dan seterusnya. Itu hanya sebagai apa? Tempat murojaah, dan tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak dari majelis yang sesungguhnya. Maka betapa murahnya sekarang ilmu. Dia menganggap sudah punya HP, sudah bisa semuanya. Akan tapi ketika diuji
ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat itu tidak beranjak kakinya di hari kiamat, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, sekarang mungkin ikhwah anak tanya, ilmu itu apa? Itu saja mungkin sudah bingung. Ya enggak? Apa sih ilmu agama ini? Ilmu itu apa? Nah, kemudian uzkur ma dalil minal Quran was sunnah. Sebutkan dalil-dalil untuk seseorang wajib menuntut ilmu, dalil Al-Quran dan sunnah. Setiap muslim ditanya seperti itu aja bingung. Jangankan ilmu ya. Sebagian orang ditanya, ma makna Islam? Islam itu apa? Itu aja udah bingung. Dia menganggap bahwasanya ilmu itu adalah yang di HP-nya. Oh iya, kalau saya ditanya Allah, nanti saya buka HP. Hah? Padahal di hari kiamat tidak bisa. Kita buka HP, udah nggak ada sinyal lagi. Wong buminya sudah diganti. Yubadalul ard bighairil ard. Iya, diganti Allah bumi ini dengan bumi yang lain. Jangan mengira bahwasanya ketika kita sudah memiliki hard disk yang besar, itulah ya ilmu kita. Ketika kita nanti masuk kubur, apa yang kita bawa? Adalah ma waqara fi sadrik. Apa-apa yang ada dalam hati kalian, di dalam dada kalian. Dan ini memerlukan talaki, memerlukan belajar langsung. Ya, betapa banyak dari kalangan kaum muslimin mereka tertipu ketika dia melihat qori yang bisa membaca bagus di dalam HP, dia sudah merasa bisa. Ada seorang penceramah yang dia menyampaikan bagus, kemudian dia faham, dia sudah merasa bisa. Tapi ketika dia betul-betul diuji, dia tidak bisa sebenarnya. Dan ini memerlukan apa? Al-liqa, yakni majlis ilmu. Majlis ilmu yang disebutkan, ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihi sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ketika kita berkumpul seperti ini, ada malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Iya. Sampai dijelaskan akan turun ketenangan, karena kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah beramal untuk akhirat di dunia ini. Dengan apa? Dengan ilmu, belajar ilmu. Nah, karena dalam Al-Quran, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Kita dilarang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Al-Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seorang berkata-kata dan beramal. Akan turun ketenangan, ada malaikat, kemudian diberikan rahmat, ditebut nama-namanya di sisi Allah di ars Baitul Ma'mur yang dijelaskan 70.000 malaikat sekali masuk nggak keluar lagi atau nggak balik lagi. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak di sana, yaitu malaikat-malaikat Allah yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Iya, ini bedanya kita belajar dengan HP dan sungguhan, dengan talaki. Maka yuhfidina azakumullah, kita sempatkan waktu kita sejenak untuk memahami adab dan tata cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم
هم فاسقون